Ya, jarimah itu kalau kita bahas itu sebenarnya apa? Jarimah itu? Jarimah itu apa? Tindak pidana ya. Ini digabung, ketika digabung jarimah riddah itu berarti tindak pidana dalam hal murtad ya. Riddah itu secara bahasa apa? Riddah itu memiliki arti murtad atau keluar dari agama Islam. Pertanyaannya sekarang, apakah sama antara riddah dengan kafir? Ada yang ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab sesuai dengan dalilnya, silakan keluar. Nggak usah ngikut materi ini lagi, langsung dapat nilai A. Nah, sebelum dijawab, maka saya jelaskan saja ya. Menurut Imam Al-Kasani, beliau mendefinisikan bahwasannya riddah itu keluar dari agama Islam dan meninggalkannya, baik dengan perkataan, perbuatan, keyakinan. Pertanyaan saya tadi adalah, mal farqu bainal kufur war riddah? Apa bedanya antara kufur kafir dengan murtad? Kalau kufur, al kufru a'ammu minar ridda. Kufur itu atau kafir itu lebih dominan, lebih umum daripada murtad. Ya, kalau kafir itu dia menolak semuanya, semuanya langsung ditolak gitu. Tetapi kalau ridda itu justru dia pernah masuk masuk Islam kemudian kembali lagi ke agama sebelumnya. Sebenarnya dalam istilah agama lain, ketika orang itu keluar dari agamanya, itu juga disebut dengan murtad, ya. Maka di sini Al-Kasani mendefinisikan bahwasannya riddah itu adalah keluar dari agama Islam dan meninggalkannya baik dengan apa? Perkataan, perbuatan, kemudian keyakinan. Jadi ada tiga, perbuatan, perkataan, dan keyakinan. Iman itu apa iman itu? Iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawari. Tasdikun bil qalbi itu adalah dibenarkan dengan hati, kemudian iqrarun bil lisan, kemudian diikrar diakui dengan perkataannya itu, kemudian wal amalu bil jawari dan diikuti oleh semua anggota tubuh. Maka iman itu tidak boleh lepas dari tiga tadi, perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Kalau hadis, perbuatan, perkataan, dan ketetapan. Bedanya di situ ya. Jadi kita berbicara tentang riddah tadi itu ya. Kemudian kalau kita bedakan lagi-lagi ketika kita bedakan dengan apa tadi? Dengan kafir, maka kafir itu lebih umum. Karena yang namanya kafir itu adalah ingkarujuhu di kulli syai'in. Jadi dia mengingkari, menolak segala sesuatu. Kalau orang kafir itu. Tapi kalau murtad, dia pernah masuk Islam, kemudian kembali ke agama lamanya. Itu disebut apa tadi? Murtad. Jadi orang kembali kepada agamanya, ya meninggalkan agamanya. Dari segi apa? Perbuatan, perkataan, dan keyakinan. Tapi pertanyaan tadi itu menarik ketika dibahas hadis itu tadi. Apakah itu berlaku saat ini? Man baddala dinahu faktulhu. Barang siapa yang mengganti agamanya maka disuruh bunuh. Setuju enggak kalian? Hadis itu kira-kira sesuai enggak? Mola ikut zaman, munasib bil makan atau zaman kira-kira sesuai dengan kondisi dan keadaan enggak saat ini? Jadi kalau ada orang pindah agama, udah kita bunuh saja. Uh, Hadis tadi kalau dipahami secara tekstual atau literal itu maka kita akan terjebak kepada kekerasan kepada orang yang apa tadi melakukan kembali lagi kepada agamanya atau keluar dari agama Islam itu. Maka untuk memahami hadis tadi itu man baddala dinahu faktuluhu itu adalah itu dulu ketika terjadi perang itu kata Nabi kalau mereka murtad kemudian dia kembali ke kawan-kawannya di mana kawan-kawannya itu adalah musuh-musuh Islam dan pada saat itu sedang terjadi perang
antara muslim dan non-muslim itu, kalau mereka ternyata kembali ke mereka, maka mereka otomatis apa? Bergabung dengan mereka dan mereka akan memberitahu kelemahan-kelemahan orang Islam. Maka hadis itu teman-teman sekalian berlaku khusus. Bisa dipahami ya? Hadis tadi itu berlaku khusus. Jadi jangan dipahami itu secara umum atau dipahami hatta yashhadu alla ilaha illallah. Itu bunuhlah semuanya sehingga mereka harus bersyahadat semuanya. Itu bahasa kita bengis sekali kalau misalnya Islam itu kita pahami seperti itu. Ada orang murtad bunuh, ada orang berbeda dengan kita bunuh, ya. Itu tidak mengajarkan seperti itu Islam, ya. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya. Teman-teman sekalian, ada beberapa unsur dalam riddah itu. Jadi dalam kajian hukum Islam ini, dalam fikih jinayah itu, setidaknya ada 3 unsur utama yang harus ada di dalam jarimah riddah. Jarimah tadi apa? Perbuatan pidana. Riddah itu adalah keluar atau murtad. Apa 3 unsur utama itu teman-teman sekalian adalah unsur formal, ya, atau bahasa lainnya itu rukun syar'i. Kemudian ada unsur material yang disebut dengan rukun madi, materi, ya. Kemudian yang ketiga adalah unsur moral. Itu sama dengan apa KUHP kita, ya. Jadi ketika membahas hukum itu dia menyangkut apa? Formil, material, dan moral, ya, atau moral, ya. 3 itu. Di dalam unsur ini teman-teman sekalian juga unsur rida itu juga ada 3. Bahasa Arabnya itu ruknus syar'i, kemudian ruknul madi, dan ruknul adabi. Unsur formal, material, dan moral. Kemudian teman-teman sekalian, alat bukti dalam jarimah riddah itu juga harus menjadi perhatian. Dalam hukum pidana Islam, fikih jinayah itu terdapat beberapa alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan jarimah riddah itu. Di antaranya apa? Pengakuan, ikrar. Contohnya misalnya, saya keluar dari agama ini. Itu kan berarti pengakuan dia. Nah, itu banyak artis yang keluar itu, ya. Kemudian dia keluar, dia ngaku kalau saya sudah keluar begini-begini, ya. Itu berarti dia itu sudah keluar. Apalagi berkaitan dengan keimanan, ya. Kemudian yang kedua adalah kesaksian. Ada saksinya, dia keluar, ya. Kalau tadi dia pengakuan itu dilakukan oleh dirinya, tetapi kalau yang kedua adalah kesaksian disaksikan oleh orang lain kalau dia itu keluar, ya. Kemudian ada yang ketiga itu adalah korina, ada indikasi. Misalnya, ya, dia ternyata kembali ke agama lamanya. Agama lamanya itu ibadah di sini jam segini begini begini itu. Ternyata ada indikasi dia itu kembali ke tempat itu dan dia itu ketahuan oleh orang lain. Kalau apalagi kalau misalnya dia ngaku saya kembali ke ini, kemudian dibuktikan dengan mengikuti ibadah agamanya tersebut, eh, udah jelas indikasinya itu, ya. Kemudian yang keempat adalah al-yamin, yaitu sumpah. Dia sudah, ya, saya kembali sudah kembali ke agama ini. Nah, kalau udah seperti itu teman-teman sekalian, maka orang itu sudah bisa dikatakan murtad. Bisa dipahami, ya? Jadi murtad itu tadi apa? Ayat Al-Quran tadi itu teman-teman sekalian, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, ya. Jadi kalau orang itu kembali yartadid itu murtad dari agamanya, kemudian dia mati, maka semua amal ibadahnya hancur lebur. Hancur lebur. Jadi kalau bahasa Pontianaknya, maka semua amal ibadahnya hancur.
Itu kan bahasa di Pontianak, bahasa Pontianaknya begitu. Itu tadi dibuktikan dengan ayat tadi itu ya, bahwasannya wa mayyartadid minkum an dinihi fayamut. Barang siapa yang mati kembali sedangkan dia kembali kepada agama asalnya, murtad, fayamut maka dia mati. Terus kemudian wa mayyartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat. Maka dia kafir, maka habitat, maka semua amal-amalnya itu anco lebok, anco kayak ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada beberapa sanksi di dalam jarimah riddah ini. Yang pertama, hukuman mati. Ini tolong diperhatikan ya, nanti saya tanya ya. Jangan memperhatikan HP. Ya kalau di HP itu dilihat gitu. Jangan terlalu sering melihat orang ganteng di HP apalagi di TikTok ya. Sampai di mana tadi ya? Sanksi daripada jarimah riddah itu adalah hukuman mati. Apa kira-kira menurut kawan-kawan? Kenapa orang murtad itu sampai bisa dikena hukuman mati? Ada yang bisa tahu alasannya kira-kira? Yang masih tidur di belakang? Sudah sadar ya? Apa kira-kira ininya? Itu tidak salah ya. Dari 100% itu 0,5 bukan. Ya, kenapa dia dosa itu adalah masalah pribadi. Tapi kenapa misalnya dia harus apa dihukum mati? Itu karena ada sebab lain yang akhirnya dia itu dihukum mati. Hadis tadi itu waman badala dinahu faktulhu, barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad maka bunuhlah. Kenapa harus dibunuh? Karena ada keterkaitan dengan kasus lain. Ya, tapi kalau ada sekarang ada orang murtad, keluarga tetangga, keluarga sebelah ada orang murtad misalnya, masa mau dibunuh? Kalian masuk penjara duluan. Nah, itu tidak boleh, harus dijaga ya. Jadi teman-teman sekalian, konsekuensi atau hukum daripada atau sanksi daripada jarimah riddah itu yang pertama adalah hukuman mati. Kemudian yang kedua adalah pencabutan hak sipil. Ini apabila berada di negara Islam yang mempraktikkan syariat Islam. Tapi kalau di Indonesia, apakah ketika orang pindah agama kemudian diganti anunya, apa, kewarganegaraannya? Tidak. Oh, ternyata di Indonesia itu ada berapa agama yang sudah resmi? Agama Islam ada berapa? Kata siapa? 6. 5 itu yang salah ya, 6 yang benar. Gimana ceritanya? Malum dia baru bangun tidur ya bangun tidur. Jadi dia itu lahiran tahun berapa Jawahir? Lahiran tahun 2009. Kan memangnya sesuai sama apa yang disebutkan tadi Pak. Terus apa maksudnya tidak tahu saya. Mau melucu tapi garing sulit sebenarnya. Tuh. Jokesnya gengsi itu mau ngelucu tapi tak lucu. Ya udahlah saya ketawa lagi. Kasihan. Kasihan sulis kalau tidak diketawain ya. Pencabutan hak sipil itu teman-teman sekalian apabila ada di negara Islam dan di peraturan, aturan dan undang-undangnya di situ ada apa, syariat Islam juga. Tapi kalau di negara kita, negara Indonesia tidak berlaku. Tapi kenapa kita belajar? Inilah sebagai pengetahuan. Kalau suatu saat saya tiba-tiba jadi raja di sini misalnya ya, jadi raja, sultan ya, sultan. Tapi sultan itu kan berat, saya tidak mau karena harus banyak istrinya kan. Sampai di mana ya? Sampai pencabutan hak sipil tadi. Di Indonesia itu, saya katakan tadi, di Indonesia itu memang ada 6 agama yang resmi, ya, yang resmi dan diakui oleh negara.
Tetapi ada banyak agama yang juga tidak resmi dan tidak diakui di negara kita, tapi ada di sini. Kemudian ada kepercayaan juga. Apakah kemudian orang yang tidak menganut agama yang sudah resmi di negara kita mau kita bunuh? Tidak, ya. Karena apa? Karena mereka juga manusia ya. Eh, Terus lahir di Indonesia tiba-tiba karena berbeda mau kita bunuh itu tidak boleh. Itu pemahaman yang keliru. Oh, kita hina, tidak boleh juga. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian hina, jangan kalian caci orang yang tidak menyembah Allah. Fayasubbullah, maka mereka akan menghina Allah, mencaci maki Allah, adwan dengan penuh permusuhan, bighairi ilmi tanpa ilmu juga. Itu yang terjadi nanti kalau kita saling ejek, saling menghina, ya. Walaupun itu tidak pada agama yang sudah resmi di negara kita, maka tetap kita hormati. Bisa dipaham ya? Oh, ini gara-gara agama Sinto. Pernah dengar agama Sinto? Kalau Sinto Gendeng, kalau Sinto Gendeng itu muridnya Wiro Sableng, ya. Pendekar Kapanaga Geni 212. Enggak tahu juga? Ya, udahlah. Enggak, atau saya dijelasin kalau enggak tahu. Tapi Shinto itu agama yang muncul di Jepang. Rata-rata mayoritas pengikut orang Jepang itu adalah agama Shinto. Bukan, bukan Shinto Gendeng, agama Shinto. Ya, agama Yahudi. Apakah ada di sini agama Yahudi? Nothing. Tidak ada di sini. Ini kan Islam semua nih. Ada katanya ada ya Yahudi. Di luar juga tidak ada. Tadi saya cari ada yang agama Yahudi, tidak ada. Oh iya, udah cari sendiri sana ya. Tetapi kalau misalnya kita temukan, tetap harus kita jangan kita paksa atau kita bunuh, itu tidak boleh ya. Jadi teman-teman, jarima riddah, sanksi yang kedua itu adalah pencabutan hak sipil apabila negara tersebut menerapkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, sanksi yang ketiga adalah pengasingan. Pengasingan itu bisa ditempatkan ke negara lain misalnya, atau ditempatkan ke Nusa Kambangan. Kalau tidak berubah, taruh, dia tidak mau berubah misalnya, taruh di Pulau Komodo. Kasih ke Pulau Komodo, ke Komodo itu biar dimakan ya. Kita mau berubah. Di Pontianak, kalau di Pontianak yang agak seram-seram di mana ya tempat jin jin bertendang. Tidak ada yang seram-seram, tidak ada ya Pontianak. Kalau sawit itu mahal sekarang, tidak ada yang seram. Makanya malam-malam pun orang mau nyuri sawit itu, yang mau nyuri ya. Oke, ketiga itu adalah pengasingan teman-teman. Pengasingan itu berarti diasingkan dari negaranya jika dia itu murtad, ya murtad. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman takzir. Hukuman takzir itu adalah hukuman yang ditentukan oleh pemimpin atau penguasa atau pemerintah. Oh, ini ternyata melakukan ini, hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau oleh pemimpin. Jangan kalian tiba-tiba mau saya tentukan hukumnya begini-begini, ya itu salah. Ya. Oh, saya jurusan hukum SHI, Sarjana Hukum Indonesia ya. Oh iya, Sarjana Hukum Islam ya. Sarjana Hukum Islam. Oh, Sarjana Hukum Indonesia sih. Ya memang susah ya kalau joknya anak Gen Z itu enggak lucu tapi susah juga. Enggak lucu juga kan? Kasihan Mas Kadau tuh ya. Ada yang menarik teman-teman sekalian yang dijelaskan oleh Ahmad Naim. Teman-teman bisa dicek nanti ini ya. Ahmad Naim itu adalah muridnya Mahmud Tohan ya. Jadi Ahmad Naim ini memiliki teori namanya rekonstruksi. Hello, hello. Kalian nanti bisa cek bukunya Rekonstruksi Syariat. Itu banyak ditentang oleh orang-orang yang tradisional.
Karena rekonstruksi itu teman-teman sekalian berbeda dengan reformasi. Kalau gedung ini mau saya reformasi, itu gedungnya masih ada, tetapi dipermak cabanya gitu ya. Tapi kalau rekonstruksi, maka gedungnya itu dihancurkan, berubah total. Nah, hukum Islam yang dikembangkan oleh Ahmad Naim itu adalah tentang rekonstruksi syariah, ya. Rekonstruksi syariah itu nanti dia akan benar-benar merubah tentang hukum Islam itu dari bentuk asalnya gitu ya. Benar-benar tidak dipahami oleh orang lain yang memang tidak mengkajinya. Abdul Ahmad Naim ini adalah seorang sarjana Muslim asal Sudan, ya, seorang pemikir Muslim juga. Silakan. Dan ini masih satu kelompok dengan Nasr Hamid Abu Zaid, seorang ilmuwan Mesir itu, dan beberapa tokoh yang gencar yang menyuarakan tentang penghapusan hukuman jarimah riddah. Jadi riddah tadi itu menurut mereka itu sudah tidak layak dan tidak boleh dipraktekkan hari ini di negara-negara Islam. Tapi kan negara-negara Islam itu di mana sekarang yang ada negara Islam dan menerapkan syariat Islam? Di mana kira-kira? Yang kalian tahu? Ya, kalau tidak negara adalah sebuah gubernur provinsi, kabupaten. Apakah kalau di Indonesia ada enggak? Di Aceh itu teman-teman hello yang belakang, yang rambutnya belah tidak jelas. Di Aceh itu ingat ya, di Aceh itu teman-teman itu namanya konun ya. Apa konun itu? Undang-undang atau peraturan. Eh, di Aceh itu hanya beberapa undang-undang Islam yang diterapkan. Jadi tidak semuanya. Kayak apa? Membunuh kisos itu dulu hanya ada 5 kalau tidak salah ya. Tidak tahu sekarang sudah bertambah atau tidak. Salah satunya adalah apa? Pacaran, maisir, ya, maisir, maisir itu apa? Judi, judi, meracuni. Saya kebetulan tidak mau ngelucu ya, tidak ngelucu aja udah lucu gitu ya. Berbeda dengan orang tadi mau ngelucu tapi tidak lucu, gitu. Karena apa? Tidak dibantu oleh kawannya. Coba dibantu oleh kawannya. Kalau saya ngelucu tidak ketawa, hati-hati nilainya ya. Ini supaya supaya kalian bayangkan kalau tidak dibuat begini banyak yang tidur di belakang. Jam segini ini kan waktunya ngantuk sebenarnya. Kalian itu banyak yang tidur tadi suruh cuci muka. Alhamdulillah ya Pak Ketua sudah bangun ini ya. Oke, teman-teman sekalian, banyak para pemikir Islam itu termasuk Abdul Fadil, kemudian Nasr Hamid Abu Zaid, Ahmad Naim ya. Kemudian siapa lagi itu? Dari apa? Abdullah Usman itu semuanya menyuarakan bahwasannya tidak ada lagi seharusnya hukum jarimah riddah terhadap pelanggarannya. Artinya ketika mereka murtad ya udah itu adalah hurriyatul insan, kebebasan manusia katanya. Jadi tidak boleh dibunuh atau dipukul, apalagi sampai dibunuh tadi itu ya. Itu tidak boleh menurut mereka, ya. Karena nanti orang akan beranggapan bahwasannya Islam itu terlalu bengis, terlalu kejam gitu ya. Ketika orang itu sudah tidak tidak mau dengan agamanya kemudian dia pindah ke agama lain atau mencari agama lain kemudian langsung dibunuh, nah itu dianggapnya Islam itu terlalu bengis gitu ya, terlalu keras gitu. Padahal memang sebenarnya Islam itu adalah lemah lembut ya, rahmatan lil alamin. Yang namanya rahmah itu teman-teman sekalian bukan anaknya Ibu Rahmah ya. Rahmah itu adalah yang perlu dipahami oleh teman-teman, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim?
Ini salah satu kesalahannya karena dia tidak tahu. Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang maha penyayang, yang kasihnya tanpa salah pandang. Kepada siapapun itu masuk, termasuk kepada non muslim. Itu namanya Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah kepada orang Islam di dunia dan akhirat. Artinya meliputi darain, dua kehidupan, dunia dua dunia. Tapi kalau Ar-Rahman itu masuklah kepada orang non-muslim. Kenapa orang non-muslim itu dia tidak beragama Islam, tidak beribadah kepada Allah, beribadah kepada patung, tapi kenapa mereka kaya, kemudian banyak duit? Oh, karena mereka punya tuyul. Yaitu usaha mereka tuyulnya. Ada yang ternak tuyul, ternak. Ya mungkin agama mereka boleh, itu usaha mereka ternak tuyul itu ya. Tapi tidak tahu benar atau tidak itu. Tapi maksud saya adalah mereka itu di dunia dia sudah berusaha untuk bekerja, tapi bukan dengan ternak tuyulnya ya. Saya yakin dalam agama siapapun itu tidak boleh ya. Ternak tuyul kayak gitu itu. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Jadi konsep jarimah riddah itu dalam perspektif hukum pidana Islam atau fikih jinayah secara harfiah bisa diartikan sebagai tindak pidana keluar dari agama Islam. Atau murtad itu kan artinya kembali. Jadi murtad itu adalah kembali kepada agama asalnya. Lo dulu dia Islam kok. Murtad itu maksudnya kembali kepada agama asal nenek moyangnya. Nenek moyang kita pakai Islam? Apa? Ya bisa kalau di kita di Indonesia itu kemungkinannya adalah Hindu dan Buddha ya. Hindu dan Buddha kalau di Indonesia karena memang dulu agamanya itu sebelum Islam itu datang. Maka riddah itu adalah kembali kepada agama asalnya atau murtad ya. Topik ini teman-teman merupakan salah satu isu yang paling sensitif dan kompleks dalam studi fikih jinayah karena melibatkan aspek keimanan, kepercayaan, dan hak asasi manusia serta keadilan dalam masyarakat Muslim kontemporer ya, bukan kontemporer kan, tapi kontemporer ya. Ingat ya, riddah itu berarti kembali kepada agama asalnya. Tadi saya katakan, kafir itu ada dua kemungkinan. Kafir pertama itu ikhraju anil millah, keluar dari agamanya, atau juhudu kulli syai'in minad-din, mengingkari segala sesuatu yang dari agama itu. Itu namanya kafir. Ya, kafir yang kedua itu adalah imtina rahmah. Dia itu apa? Tidak mendapatkan rahmat atau rahmat mau turun ke dia tetapi terhalang sehingga tidak sampai ke dia gara-gara kafir. Ketiga, itu adalah tertutup segala sesuatu itu, makanya cover itu apa? Cover itu kan tutup. Cover itu kulitnya anunya saja. Maka dia tertutup. Orang yang tidak mau masuk Islam itu berarti dia disebut dengan kafir. Lah, ketika kafir itu berarti dia tidak mau sama sekali. Sedangkan murtad tadi itu murtad dari perbuatan, perkataan, dan keyakinan. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Ya, ingat tadi dalil itu tadi saya katakan wa man badala dinahu itu harus dipahami dari sisi konteksnya, dari sisi asbabun nuzul, asbabul wurud hadisnya. Jangan kemudian kalian melihat orang murtad, oh ini dalam hadis ini orang yang murtad harus dibunuh. Itu kalian nanti dihabisi oleh massa. Selain dihabisi massa, kalau oleh massa tidak dihabisi, ya masuk penjara kalian. Oke, bisa dipaham? Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan bertanya kepada materi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.